Scientists made multiple vaccines in less than a year. But a handful of countries grabbed virtually all the supply. Companies have not shared their recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health, it's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Jemaat GBKP Cengkareng. Pada minggu hari ini kita masih melaksanakan ibadah kita secara live streaming. Walaupun demikian tidak akan mengurangi rasa bahagia kita, rasa syukur kita kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu kita ingin menyatakan kebaikan Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, kita angkat pujian kita, Allah itu baik.
Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita ingin merenungkan apa arti kasih dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengasihi layaknya Tuhan mengasihi kita? Maka dari itu, kita patut minta ajaran Tuhan bagaimana cara mengasihi yang layak kepada sesama kita. Mari kita angkat pujian kita. Kasih, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kita memasuki kata sambutan dan warta jemaat. Shalom. Menjuah-juah salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di ibadah Minggu live streaming GBKP Runggun Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GBKP Runggun Cengkareng, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita melewati hari-hari di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya bersama Tuhan kita dapat melalui pandemi ini. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Mari kita buka warta jemaat kita. Pada hari ini, 30 Januari 2021, kita akan dilayani oleh Pendeta Alexander Simanung Khalid dengan tema mengasihi dan menerima perintah Allah. Dan dilayani oleh Seretan Sektoroma dan song leader multimedia dan organis. Majelis Runggun telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur maupun janji iman dan kerja rani. Kita mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari kita yang telah memberikan persembahan. Dan bila ada penulisan nominal
yang kurang sesuai dapat dibicarakan dengan seraian sektor masing-masing. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur, janji iman dan kerja rani, bisa juga ditransfer ke rekening Rugun yang tertera di warta jemaat kita. Untuk minggu ini telah dilakukan perpulungan jabu-jabu di mana jadwalnya masing-masing sektor telah tertulis di warta jemaat kita. Dan juga untuk pembukaan PA Mamre akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Januari 2022 dilakukan jam 19 WIB secara virtual Zoom yang akan dibimbing oleh Pendeta Asnila Mahdalena Brutarigan. Diharapkan semua Mamre dapat ikut berperan di dalam pembukaan PA Mamre ini. Dan juga untuk pembukaan PA Moria akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 17 WIB. Juga dilakukan secara virtual Zoom yang akan dibimbing oleh Pendeta Lija Brutarigan. Selanjutnya kita masuki diakonia, yaitu berita sakit. Dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita atas nama Nathaniel Pirlo Ginting, anak dari Vandra Ginting, sektor Efesus. Dirawat di Rumah Sakit Yadika, Ruang Cempaka atas nama Gita Sebayang atau Bapak Ena Sebayang dari tanggal 26 Januari dari sektor Filipi. Dan juga dirawat di Rumah Sakit Sioto atas nama Nora Nanda Gita Sebayang dari tanggal 28 Januari dari sektor Filipi. Dan juga di Rumah Sakit Minto Harjo atas nama Nanda Elizabeth Tepu pada tanggal 11 Januari 2022 dan sekarang masa pemulihan di rumah. Mari kita bersama-sama berdoa agar saudara-saudari kita ini dapat cepat disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga yang dalam pemulihan kesehatan, Pertua Emerit Bapak Charles, Bapak Suranta Surbakti, dan juga Naras Bapak Rivel Ginting. Kita doakan agar cepat pulih. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini dan juga Runggun tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari kita yang tertera di warta jemaat dari periode 30 Januari sampai 5 Februari 2022. Tuhan memberkati agar mendapatkan tetap kedamaian dan sukacita di dalam hidup saudara-saudari kita ini. Demikianlah warta jemaat kita. Demikianlah penekanan warta jemaat. Terima kasih. Marilah kita memasuki ibadah. Saudara-saudari, minggu ini adalah minggu Epifanias keempat yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kita adalah surat Kristus yang dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui cara berpikir, tutur kata, pekerjaan, dan tingkah laku kepada sesama manusia. Kita dipermuliakan Tuhan sebagai saluran berkat-Nya bagi sesama dan bagi dunia. Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 391, bait 1 dan 4 dipandu oleh song leader. Puji Tuhan, haleluya.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuki potum dan salam. Kebaktian Minggu Epifanias keempat ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dalam kebaikannya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang mengajarkan kasih bagi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyatakan kehendak Allah di dalam hati kita. Bersukacitalah kita yang merasakan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Invokasio diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita sambut invokasio kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 228 ayat 1 dinyanyikan 2 kali. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pujian bagi Allah yang menyatakan kemuliaannya di dalam hidup manusia. Nanti direspon oleh jemaat dengan menyanyikan PKJ nomor 304, dinyanyikan 2 kali. Kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaannya. Allah melayakkan kita menerima kemuliaannya karena kita berharga di hadapan Allah. Terpujilah Allah sampai selama-lamanya. Tuhan Allah
kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya karena kemiskinannya. Kita dimuliakannya dengan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kematiannya. Pujilah Allah sampai selama-lamanya. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Kasih Allah nyata saat Ia memakai kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah Allah sampai selama-lamanya. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Kehidupan manusia di hadapan Tuhan, kasih setia Tuhan menjadikan kita berharga. Ia menuntun dan menyelamatkan kita. Marilah selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ya Tuhan, sifat kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami tidak bertumbuh. Kami tidak mencerminkan perbuatan yang seharusnya orang mengenal kami anak-anak-Mu. Kemuliaan-Mu tidak tampak di dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami,
kehidupan kami penuh dengan kejahatan, yang mengalahkan kebaikan yang telah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Kami larut dalam dosa, yang membuat kami takut bertemu denganmu. Kami ketakutan, seruan keinginan kami mengalahkan suara panggilanmu kembali kepada kebaikanmu. Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami. Dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Keangkuhan membuat gambaran kasih-Mu menjadi kemarahan di wajah kami. Kesenangan dunia lebih kami utamakan dibanding bersekutu denganmu. Kami sesat pada apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami khawatir menjalani kehidupan yang berat. Sepanjang hari kami sibuk memenuhi kebutuhan hidup yang akhirnya membuat sukacita tidak kami peroleh. Kehidupan itu membuat kami lupa akan kewajiban, menyatakan rupa dan gambar-Mu di dalam diri kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Sebagai generasi penerus gereja-Mu, terkadang kami tidak mampu menyatakan kemuliaan-Mu. Seringkali kami dikalahkan tawaran jiwa muda kami yang menyesatkan. Keangkuhan kami membuat kerendahan hati yang Engkau ajarkan tidak terlihat di dalam hidup kami. Sungguh perbuatan kami tidak dapat dibanggakan sebagai generasi penerus gereja-Mu. Sungguh kami tidak berharga. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 37, bait 1 dan 2.
untuk bangkit berdiri. Janji Tuhan atas pengakuan dosa. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan firman Tuhan bagi kita yang telah mengakui dosa. Begini firman Tuhan, "Hai kamu semua, kembalilah kepadaku. Aku Tuhan tidak menginginkan kamu hidup di dalam dosa. Engkau sekalian anak-anak yang kukasihi, kerinduanku membawamu kembali dengan pengakuan dosamu, sehingga aku dapat membersihkan gambar dan rupaku yang ada padamu, seperti saat aku menciptakanmu. Dalam pengakuanmu, pengampunan dan kepercayaan ku kembalikan bagimu. Kekhawatiran kuubahkan menjadi kesukacitaan." Amin. Mari kita sambut janji Tuhan dengan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab bagian pertama diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang maha kasih, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan atas penyataan kasih-Mu yang tetap bagi kami. Saat ini kami Tuhan izinkan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, sekalipun di tengah situasi dan kondisi yang ada, secara pembatasan-pembatasan yang diberi kepada kami, yang kami lakukan ibadah saat ini secara live streaming. Sekalipun anak-anak-Mu, jemaat-Mu mengikuti ibadah ini di rumah mereka, tapi tidak mengurangi pemaknaan kami tentang kasih Allah bagi kami. Inilah pujian kami, inilah persembahan kami. Dan saat ini juga Tuhan kami siap dibentuk oleh-Mu, oleh kebenaran firman-Mu dalam minggu Epifanias yang keempat ini. Melalui hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang ditabur, biarlah itu ada di tanah yang subur dalam hati jemaat-Mu, sehingga pembentukan sebagai anak-anak Allah yang menerima kasih Allah nyata dalam hidup mereka. Tuhan, terangi kami melalui firman-Mu. Nyatakan semuanya itu melalui hamba-Mu. Kami semua telah siap mendengarnya. Di dalam satu nama yang indah dan berkuasa kami mohon kepadamu melalui doa ini. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita untuk pembacaan yang kedua, sekaligus bahan renungan atau khotbah kita pada minggu Epifanias keempat ini. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Inilah yang menjadi teks khotbah kita minggu ini. Yeremia 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan dalam perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagian kedua atau bahan khotbah kita pada minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom untuk kita semua. Menjuah-juah membantah kerina. Puji Tuhan, kita tetap harus bersyukur sekali apapun sebenarnya yang kita alami atau hadapi saat ini. Ya, kita sadar
mulai sedikit kita merasa sedikit bersukacita ketika mungkin virus corona sudah mulai melandai, tapi tiba-tiba kita disuguhkan kembali dengan naiknya angka dengan varian baru yang disebut dengan Omikron. Tapi saya percaya di tengah kondisi yang terjadi saat ini pun tidak akan mengurangi kepercayaan kita dengan satu pertanyaan sering, masih adakah Tuhan di tengah kondisi ini? Harus iman kita mengatakan ya dan amin. Saat ini pun Tuhan tetap ada dan hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karenanya untuk semua jemaat yang di rumah pun, mari tekadkan dalam hati Hindu, walaupun masih saat ini di rumah, masih dibatasi untuk kita beribadah, tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita di rumah pun kita percaya Tuhan hadir saat ini untuk berbicara kepada kamu melalui firman-Nya untuk menguatkan kamu. Dan Epifanias yang keempat yang kita masuki hari ini, kita artikan dengan pengertian menerangi, di mana kita pahami dalam minggu-minggu Epifanias ini Allah hadir untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menerangi, mengasihi kita dengan cara menunjukkan siapa dirinya, sehingga cerminan itu semakin jelas bagi kita di zaman atau konteks kita saat ini untuk melihat keberadaan kita dan sekaligus menekadkan diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karenanya dalam minggu Epifanias yang keempat ini, Tuhan kembali ingatkan kita dengan mengatakan dengan sebuah tema mengasihi dan menerima perintah Allah. Atau kalau bahasa Karo di sini kelengi ras ngelakukan. Ngelakukan berarti melakukan. Mengasihi dan melakukan perintah Allah. Ini yang menjadi tema kita dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu pertanyaan sebelumnya, dari mana kita bisa memahami tentang apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita diperhadapkan di dalam situasi ini dan juga kasih Allah. Tentu melalui firman yang sudah dibacakan kepada kita, saya akan mencoba menerjemahkan ini sehingga kita bisa melihat keberadaan kita dengan bercermin tentang siapa Allah kita. Dan secara khusus tentu kita hari ini belajar dari sosok yang namanya Nabi Yeremia. Dari apa yang terjadi padanya, apa yang ditetapkan baginya, tentu itu juga akan menjadi cermin kita dalam minggu Epifanias ini. Karena dulu Yeremia disebut nabi, hari ini kita harus melihat walaupun sebutan kita bukanlah nabi, tapi bagian-bagian keterpilihan Yeremia harus kita imani dan aminkan di konteks kita hari ini dan saat ini. Mari coba kita lihat. Sosok Yeremia, benar, kita mengenalnya sebagai nabi besar. Ya, karena karya-karya atau panggilan pelayanannya kita bisa melihat cukup luar biasa. 40 tahun boleh dikatakan masa pelayanannya sebelum pembuangan, dan dia berkarya boleh dikatakan Israel Selatan atau Juda, dan tentu itu memperlihatkan bagaimana pelayanan karya kenabiannya yang dipakai atau dipilih Tuhan untuk beberapa raja-raja di Israel pada saat itu. Tapi yang menarik, apa yang kita bisa lihat keberadaan Yeremia di dalam panggilannya. Saya akan melihat ini, poin yang pertama berkaitan dengan apa yang dinyatakan Tuhan kepada Yeremia, bahwa aku telah memilih engkau.
Aku telah menetapkan engkau dan aku menguduskanmu. Kita bisa melihat informasi itu dari apa yang dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 1 ini. Berkaitan Tuhan bisa mengatakan melihat itu sejak dalam rahim ibumu. Dalam kandungan pun aku sudah menetapkan siapa engkau. Sebagai orang yang kupilih. Sebagai orang yang kukuduskan. Dan bahasa Karo, kuserapkan. Yang telah dipisahkan oleh Tuhan. Artinya, saya menerjemahkan sedikit poin pertamanya berkaitan keterpilihan Yeremia bukan karena siapa dianya. Tapi itu adalah otoritas Allah untuk memilihnya. Dan saya terjemahkan hari ini untuk kita semua di zaman kita. Saya berani mengatakan bahwa kita sering kita sebut sebagai umat atau anak pilihan Tuhan. Beranikah kita saat ini di tengah kondisi, situasi yang kita alami, kita tetap juga mengaku sebagai anak pilihan Tuhan? Enggak salah Tuhan itu memilih kita loh. Tapi ingat, bukan karena apa yang kita miliki atau keberadaan kita atau keturunan kita atau siapa kita. Tapi itu adalah otoritas Allah. Jikalau dulu Yeremia dipilih, dipanggil, ditetapkan dan dikuduskannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kamkrina si rumah pe, mari. Berani enggak kita mengatakan hari ini, aku pun orang pilihan Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau coba Epifanias ini menerangi kita. Kenapa ini penting? Karena berhadapan dengan situasi yang kita alami saat ini, sering sekali kita menganggap seolah, kok berat sekali masalahku, kok sakitku gak sembuh-sembuh, kok doaku gak terkabul, kok masalahku ini gak selesai-selesai, kok masih banyak orang yang tidak menyukaiku, atau banyak hal yang mungkin kita katakan sebagai sama dengannya, entah Tuhan tidak lagi mengasihiku, entah Tuhan tidak lagi peduli kepadaku. Apakah Tuhan masih ada? Itu lagi pertanyaan yang masih terlalu ekstrim sekali. Tapi inilah ungkapan hati. Benar tidak salah, tapi inilah yang Tuhan terangi hari ini, Epifanias ini bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini orang pilihan Tuhan. Dulu Yeremia, ya. Hari ini saya katakan lagi, ingatkan lagi kepada kita. Katakan pada diri kita, aku ini pun orang pilihan Tuhan. Sudah ditetapkan Tuhan. Dan garis bawahi juga, dikuduskannya. Ketika predikat kita, identitas kita sebagai anak Allah, jangan pernah berpikir bahwa kita ini orang buangan tanda kutip, orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Selanjutnya tentu, ketika identitas ini sudah kita pahami dan imani, maka selanjutnya kita bisa melihat. Ketika Tuhan mengatakan aku menguduskanmu, berarti pada saat itu juga Tuhan sebenarnya menyiapkan yang terbaik kepada orang-orang yang dipilihnya. Kita bisa melihat pemilihan Yeremia ini. Poin yang keduanya, ketika mungkin Yeremia berkata, aku ini enggak pandai berbicara. Aku ini tidak mampu berkata-kata. Dan dia lanjutkan, karena aku masih muda. Nah tentu saja bagian yang kedua ini kita bisa melihat apa yang dimiliki oleh Yeremia. Dia nyatakan keterbatasan yang dimilikinya. Oh iya, benar. Manusia yang diciptakan Tuhan dalam konteks
kita juga sering mengatakannya dalam kesempurnaan, tapi sekaligus kita juga punya keterbatasan. Dan oleh karenanya, kita lihat cara Tuhan ketika menentukan pilihannya. Ia menguduskannya, kemudian ia mempersiapkannya, bahkan memberikan yang terbaik kepadanya. Apa yang diberikan Tuhan kepada Yeremia ketika ia berkata-kata dalam teks kita hari ini, jangan katakan kau masih muda. Aku yang memerintahkan kepadamu. Aku yang menyuruh engkau. Aku yang memilih engkau. Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Allah menjamah mulutnya. Kemudian pada saat itu, aku telah meletakkan perkataanku kepadamu melalui mulutmu. Dan setiap apa yang keluar itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah. Itu yang dinyatakan. Artinya saya mau terjemahkan lagi, orang yang dipilih Tuhan itu ternyata tidak Tuhan biarkan begitu-begitu saja. Karena Tuhan juga tahu dan sadar betul siapa kita. Benar, dalam proses penciptaan kita ini adalah imago Dei-nya. Tapi kita juga adalah orang yang punya keterbatasan. Jadi Tuhan persiapkan sedemikian rupa. Poin kedua ini juga menjadi cermin kita, Epifanias yang kedua ini, yang keempat ini. Tuhan mau katakan, ketika engkau menyadari sebagai pilihanku, percayakah engkau bahwa aku juga senantiasa memperlengkapimu? Oh, ini kan harus juga menjadi satu penyemangat bagi kita ya. Karena betul sadar sekali kita di tengah kondisi sekarang mungkin sudah banyak pertanyaan. Kalau bahasa Karo, digan ngenda, situasi indah. Kata wari ngenda Tuhan. Tadi kami cerita dengan BPMR kita, padahal sudah dipersiapkan Februari ini, ya mungkin terbatas pun, mungkin sudah 50, sudah bisalah kita ibadah. Tapi tiba-tiba kita bisa sadari bagaimana merebaknya Corona ini dengan varian Omikronnya. Mungkin kembali kita juga akan bertanya, sampai kapan Tuhan? Bahkan mungkin kamu semua yang ada di rumah. Terkhususkah para orang tua kami, saitun kami, emeritus kami. Sebab kami suruh nakal katakan, harus batasi. Karena kategorinya rentan. Mungkin kamu juga merasa, aku mau ibadah, aku mau berdoa, aku mau bernyanyi, aku mau memuji Tuhan. Ini kan dari versi kita, dari pemikiran kita menjadi satu pertanyaan. Sampai kapan seperti ini Tuhan? Mungkin ada juga yang bertanya, entah kurangnya doa kita atau terlalu banyaknya dosa-dosa kita. Sehingga ini enggak kelar-kelar persoalan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ini melanda dunia. Dan ketika Tuhan izinkan ini terjadi, pernahkah kita berpikir bahwa di balik semua ini ada rancangan dan rencana Tuhan yang mungkin kita tidak tahu saat ini pun. Tapi yang hanya kita imani, rancangan dan rancangan Tuhan itu adalah selalu baik dan damai sejahtera. Jika pengakuan itu yang ada dan kita imani, maka pada saat yang bersamaan kita akan kembali ke track sebagai anak Allah. Ke jalur sebagai orang pilihan Allah. Yang selalu melihat situasi apapun. Sila bagai ukuripe. Kita akan selalu mengatakan, aku percaya Tuhan persiapkan yang terbaik. Semua menginginkan untuk beribadah seperti dulu, seperti biasa. Semua menginginkan virus ini cepat berlalu. Semua menginginkan normal kembali. Semua menginginkan pekerjaannya kembali. Semua anak-anak sekolah kita menginginkan sudah tatap muka, onsite. Kerinduan itu begitu tingginya. Tapi ketika terjadi situasi seperti ini ada batasan, marilah kita menjadi anak-anak Allah yang diperlengkapi Allah dengan suatu pemahaman iman. Bahwa ada rencana Tuhan di balik
semuanya itu yang ada saat ini, kita percaya kita diperlengkapi Tuhan menghadapi situasi ini. Ketika Yeremia, Tuhan jamah mulutnya, Tuhan letakkan firman-Nya dalam mulutnya. Hari ini saya juga akan berkata kepada kita semua, imanilah. Epifanias keempat ini Tuhan terangi kita dan Ia nyatakan dengan firman-Nya. Ia jamah kita. Ia kuatkan hati kita. Ia cerahkan pemikiran kita untuk melihat Dia tetap di tengah kondisi yang kita alami ini. Seberat dan sesulit apapun situasi kita. Poin kedua, percaya Tuhan memperlengkapi kita untuk memenangkan semuanya ini. Amin. Itu yang harus kita imani. Jadi doa kita, saya sering khotbahkan itu, doa kita bukan Tuhan kalau ada masalah, ketika ini besar sekali masalahku Tuhan. Kalau saya gambarkan itu seperti sebuah gunung yang tinggi, sepertinya kita sudah mentok kemanapun gak bisa lagi. Tolong Tuhan cabut masalah ini. Kadang kan itu seperti itu permohonan kita. Kita minta Tuhan mencabut masalah kita. Enggak, kadang Tuhan tidak berikan itu. Tuhan tidak cabut masalah itu. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Memampukan kita untuk menaiki gunung itu. Sehingga kita bisa melewatinya. Bukan gunungnya yang dicabut. Tapi kita yang diberi kemampuan untuk melewati masalah itu. Mari kita imani seperti itu. Sehingga kita tetap menjadi anak-anak Tuhan di tengah kondisi yang sulit pun. Ya, identitas kita tetap jelas, selalu bersyukur. Mungkin air mata menetes, tapi iman kita tetap teguh. Tuhanku hebat dan luar biasa. Ini poin yang kedua yang tentu harus menjadi ketetapan kita. Selanjutnya, poin yang ketiga. Ini adalah bagaimana kita bisa melihat keterpanggilan Yeremia ketika mulutnya dijamah oleh Tuhan, diberikan ketetapan firman-Nya, dan ia berkata-kata melalui kehendak Allah, maka selanjutnya dia akan bergerak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Poin yang terakhir dikatakan untuk menetapkan, boleh dikatakan, ya, engkau akan mengangkat engkau atas bangsa dan kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Saya terjemahkan ayat yang ke-10 itu sebagai satu aksi yang dilakukan oleh Yeremia yang dikehendaki oleh Tuhan. Setelah semuanya ia lakukan, ia berikan kepada Yeremia. Dan inilah yang menjadi sasaran kita atau bahasa Prayakenta Epifanias yang keempat ini. Kita tidak berhenti di dalam kata syukur dan di dalam menguatkan diri kita, mengenal identitas kita, tapi menunjukkan itu kepada kehidupan ini, dunia ini. Dan itu termasuk yang poin yang paling utama adalah kasih. Kekelengan. Nah pertanyaannya, kenapa harus kita lakukan itu? Mengapa harus kita lakukan itu? Banyak sekali respon kita, bahkan pembenaran diri kita untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena mungkin kita merasa aku pun masih kurang. Aku pun masih perlu dikasihi. Itu kan urusan orang lain. Bagianku saat ini mungkin sibuk dalam kehidupanku. Ketika kita diingatkan oleh Tuhan peduli. Aku pun masih susah. Itu semua alasan-alasan klasik kalau boleh dikatakan untuk mencari pembenaran kita. Hari ini Tuhan katakan Epifanias keempat, dia terangi diri kita. Bahwa yang mendasari kita untuk melakukan ketetapan-ketetapan firman-Nya yang di dalamnya dalam konteks kasih adalah yang pertama karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Itu yang harus kita garis bawahi dalam diri kita.
konteks pemilihan tadi. Sadarilah itu dan akuilah itu. Sadari juga bahwa kita ketika dipilih oleh Tuhan itu ya sebenarnya punya keterbatasan. Ini kenapa? Supaya jangan sempat kita terjebak ke dalam ketinggian hati kita. Tapi selalu hanya mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada bentukan Tuhan. Dan yang keempat, lakukan saja dengan satu iman percaya. Tuhan ada di sana. Ini yang mungkin saya coba terjemahkan itu bagi kita hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan kasih itu. Dasar kita jangan supaya aku dapat sesuatu. Termasuk nanti supaya aku selamat. Termasuk nantinya supaya dipuji orang. Ini terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Akan sangat berat kita melakukannya. Ketika Tuhan memilih, Tuhan memperlengkapi, lakukan. Pada saat yang bersamaan percaya, Tuhan ada di sana. Dan lihat apa yang ada di sekitar kita. Dasar itu akan menjadi dasar kasih-kasih agape yang kita lakukan. Jangan katakan mungkin kasih agape itu hanya milik Tuhan. Kalau diterjemahkan secara letterlak memang sangat sulit manusia melakukannya. Tapi inilah perjuangan kita. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Ini sebagai orang pilihan Tuhan. Lakukan saja. Apakah orang menerima atau tidak? Wah, ini persoalan yang lain. Yang pasti identitas anak Tuhan, pilihan Tuhan, itu harus terlihat. Jangan kita sembunyikan. Bahasa umum kata, jangan egois untuk diri kita saja yang telah Tuhan beri kepada kita. Tuhan memilih kita, Tuhan memperlengkapi kita. Oleh karenanya, lihatlah, bukalah mata kita. Seperti halnya Tuhan membuka mulut Yeremia untuk berkata-kata. Hari ini juga Tuhan membuka diri kita, hati kita. Jangan kita terkungkung dalam persoalan yang kita hadapi saja. Lihat yang lebih luas lagi. Bahwa kita tetap harus menjadi anak-anak Allah yang membawa berkat. Karena kita telah menerima berkat itu. Kita melakukan hal baik. Bukan untuk supaya kita selamat. Kita melakukan hal baik. Karena itu adalah identitas anak Allah. Sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara. Teologi yang harus kita bangun adalah teologi bersyukur. Karena anugerah Allah sudah nyata dalam hidup kita. Mulai melangkah, lihat di sekitar kita. Lihat saudara-saudara kita. Apalagi yang harus kita lakukan. Seberat sesulit apapun saya katakan, selalu berulang-ulang, seberat sesulit apapun yang kita hadapi saat ini. Jangan kita terjebak dalam kungkungan masalah itu. Buka lebar-lebar, biarkan otoritas Allah berkuasa. Maka kita akan melihat semuanya dengan kacamata sebagai orang pilihan Allah. Sehingga ketika ada orang mengulurkan tangan, ketika ada orang membutuhkan apapun, kita tidak dengan berpikir logika dan apa yang kita hadapi ini atau yang kita mencari pembenaran diri kita. Aku pun masih susah, aku pun berat, aku pun begini. Tidak. Karena kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya tidak pernah diminta lebih dari apa yang kita miliki. Ketika Tuhan izinkan apapun yang terjadi, maka pada saat yang bersamaan Tuhan juga memberikan yang terbaik kepada kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, cobalah. Saya katakan tadi dalam poin yang keempat tadi. Kapan atau bagaimana harus melakukannya? Lakukan saja. Di tengah kondisi sekarang, lakukan saja, itu saja. Omikron meningkat, lakukan kekasihmu. Ada orang terpapar, say hello come, kasih gimana, kuatkan dia. Banyak sekali, saya tidak mungkin mau menerjemahkan semuanya itu dalam
khotbah minggu ini hanya menggugah hati kita untuk keluar dan bangkit di dalam kungkungan masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan buat masalah itu kita tidak keluar melakukan kasih Allah. Justru masalah yang kita hadapi seberat apapun, PHK pun kamu, nggak laku jualan atau apapun yang kamu hadapi, sakit kamu saat ini, jangan kamu katakan aku nggak bisa lagi melakukan apapun. Dalam sakitmu pun Tuhan mengatakan kamu harus menjadi saksinya yang hidup. Dalam kamu kena PHK sekalipun, beranikah kamu mengatakan, apa di balik ini Tuhan? Aku siap. Lihat cara Tuhan dari ajaib. Percaya dengan pilihan Tuhan, pasti Tuhan perlengkapi. Kita nggak tahu. Tapi imanku mengatakan, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, maka di balik itu Tuhan persiapkan yang lebih baik dari yang kamu hadapi saat ini. Itu yang harus kita spirit semangat sekali ini. Lang Andiko ngomberat kita ini nggak lagi sebagai anak Tuhan kalau begitu. Harus semangat. Menetes pun air mata kita, mari bangkit kita. Lihat, kalau istilah-istilah seringkan dibalik, setelah hujan ada pelangi, katakan begitu. Ini kan cuma menguatkan hati. Hari ini saya bukan berkata-kata sebagai pribadi seorang pendeta. Firman Tuhan yang berkata itu. Bahwa Allah memperlengkapi orang-orang pilihannya. Kita itu adalah itu. Jangan berhenti, karena hal yang paling berat sekarang ini adalah kontinuitas, kesetiaan melakukan itu. Kalau terjemahan kasihilah temanmu, seperti info kasih kita tadi, hukum yang utama, seperti bacaan kita yang tadi itu, bahwa kalau hanya kamu ngomong doang, itu hanya seperti gong saja kalau tidak melakukan kasih. Itu kan dikatakannya. Semua teori-teori itu kita bisa sudah pahami. Kita sudah bisa, oh iya. Tapi secara kontinu melakukannya, suka, duka, bagi ukur pun, kita tetap terlihat sebagai anak Allah. Yes, that's it. Anak-anak Allah itu. Mari, jadi pelaku-pelakunya. Dan saya tidak berjanji, tapi Tuhan menjanjikan itu. Tuhan siapkan semuanya yang terbaik kepada kita. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kau terangi kami dengan bagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu. Dengan memilih memperlengkapi anak-Mu yang kami bercermin hari ini keterpilihan Yeremia sebagai nabi. Dan kami di konteks kami saat ini, kami juga adalah orang-orang pilihan Allah sebagai umat anak-Mu. Mari Tuhan, kami melihat kebenaran firman-Mu menjadikan kami kembali di jalur yang Engkau kehendaki, yaitu menunjukkan identitas jati diri kami yang mengasihi dalam kehidupan ini, melakukan kehendak Allah, dan menyatakan shalom itu bagi kehidupan dunia ini. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya ketika kami aminkan ini, pada waktu yang bersamaan, Tuhan juga menguduskan kami, memperlengkapi kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang, semua tempat dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di gereja ini, dan juga tentu saudara jemaat yang ada di rumah, mari kita persiapkan diri untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kita melalui Yohanes 3 ayat 16 yang menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan penuh syukur dan penuh sukacita kita mengumpulkan persembahan kita seperti yang sudah ditetapkan oleh gereja kita. Dan mari kita kembali bersama-sama angkat pujian dengan melalui Kidung Jemaat nomor 287B. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Sekaligus kita akan gabungkan doa ini dengan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tetap Kau nyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sering mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu semua adalah kehendak-Mu. Di tengah semua situasi yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tetap ada dan tetap mengasihi kami. Inilah kami anak-anak-Mu dalam respon syukur kami, dalam ibadah yang kami lakukan Epifanias keempat ini. Kami Tuhan izinkan memberikan persembahan. Tuhan terima persembahan kami, seperti bau yang harum, biarlah seturut kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Dan mampukan kami mengelola segala pemberian Tuhan dalam hidup kami. Karena kami mengaku apa yang kami miliki adalah Tuhan yang memberi. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan-Mu. Saat ini kami bawakan dalam doa kami untuk keberadaan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, GBKP Runggun Cengkareng. Tuhan, Kau melihat di tengah kondisi yang terjadi, gereja tentu menyikapi bagaimana melakukan pelayanan-pelayanan yang kreatif. Sehingga Tuhan di tengah situasi ini tidak pernah berhenti untuk terus melakukan yang terbaik. Untuk itu Bapa kami percaya, Engkau senantiasa menambah-nambahkan hikmat, bahkan berkat-berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani di tengah-tengah Runggun kami GBKP Cengkareng. Tuhan berkati mulai pendeta kami, pertua diaken kami, bahkan emeritus kami, sebagai pelayan khusus
Tuhan yang selalu mempersatukan mereka dan memperlengkapi dengan setiap kuasa-Mu, sehingga mereka bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, baik kategorial pengurusnya, Mamre Muria, Permata, KKR, dan Zaitun. Begitu juga pengurus PJJ, bahkan ya Tuhan panitia-panitia yang diberikan kesempatan untuk melayani-Mu untuk segala kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah gereja kami GBKP Cengkareng ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka semua, persatukan mereka supaya senantiasa melihat di balik tantangan yang kami hadapi situasi ini. Tentu kami juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk melaluinya dengan spirit semangat, sungguh-sungguh melayani Tuhan di tengah-tengah runggun kami GBKP Cengkareng ini. Perlengkapi kami semua Bapa untuk melakukan semuanya itu. Oleh karenanya segala hal baik itu program kerja sudah ditetapkan. Di tengah kondisi sekarang pun untuk rencana-rencana yang dibuat, tentu banyak perubahan-perubahan karena situasi yang kami alami. Tapi kami percaya Bapa perubahan itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk terus melakukan pelayanan kami di tengah-tengah runggun kami ini. Oleh karenanya biarlah Tuhan yang selalu memberkati, baik untuk anak-anak kami KKR yang tetap akan melaksanakan ibadahnya secara Zoom. Biarlah semuanya ini tetap tersemangati semua, baik guru-guru kami, bahkan untuk anak-anak kami. Begitu juga ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang akan kami lakukan. Baik itu kami akan melaksanakan pembukaan, baik PA Mamre, begitu juga PA Moria, termasuk PJJ. Tuhan, semuanya ini kami akan lakukan secara virtual. Tuhan mampukan semuanya, baik setiap pengurus, begitu juga tentu untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalamnya, mempersiapkannya. Sehingga Tuhan semangat untuk PA, PJJ, bahkan anak-anak kami terus berkobar. Dan itu menjadi bekal kami menghadapi setiap situasi yang terjadi saat ini. Bapa yang di sorga, kami juga menyadari bahwa di balik peristiwa ini Tuhan juga mengaturkan dan mempersiapkan yang terbaik. Bahkan berkat-berkat-Mu tetap juga Engkau akan curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau dalam minggu ini saudara-saudara kami boleh Tuhan izinkan untuk memberikan persembahannya, baik dalam bentuk persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan juga atas janji iman, dan juga persembahan pesta panen atau kerja rani. Berkati mereka semua Tuhan yang telah memberikan persembahan ini. Walau kami tidak menyebut namanya satu persatu, kami percaya Tuhan selalu memberkati mereka, dan apa yang telah mereka beri Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat, sehingga tetap menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga bawakan dalam doa kami untuk keberadaan jemaat-Mu yang tentu ada yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang selalu ada. Dan keberadaan-Mu itu selalu adalah memberkati dan memberi yang terbaik. Kami berseru kepadamu melalui doa kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Bapak Ena Sebayang atau Gita Sebayang yang dirawat di rumah sakit Yadika. Begitu juga ya Tuhan untuk orang tua kami atau Nora Emeritus Nandi Gita Sebayang yang saat ini dirawat di rumah sakit Suyoto. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan dia melalui doa ini. Dengan satu permohonan dan pengharapan Tuhan tetap hadir bersamanya. Tuhan melawat ia dengan kuasa
biarlah Tuhan untuk proses yang diberikan baginya untuk perawatan, pengobatan melalui medis di rumah sakit. Tuhan pakai setiap orang-orang yang Kau pilih dan pakai, baik dokter atau para medis, bahkan setiap peralatan yang diberikan, dipakaikan, dan setiap obat yang diberikan. Kuduskan semuanya Tuhan, sehingga itu juga menjadi alat-Mu untuk menyembuhkan saudara kami ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, dan Kau juga akan tetap memberi yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga bawakan dalam doa kami untuk pemulihan atau penyempurnaan kesehatan untuk saudara kami yang beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit, saat ini telah kembali ke rumah. Kami doakan anak kami Nathaniel Pirlo Ginting, anak dari saudara kami Vandra Ginting, yang beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit Harapan Kita. Begitu juga ya Tuhan, Nande Lisbeth Sitepu, yang beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit Minto Harjo. Keduanya ini telah kembali ke rumah. Kami bersyukur, tapi kami tetap juga bermohon kepada Tuhan, biarlah Engkau menyempurnakan kesehatannya, sehingga dia selalu bersukacita dalam syukurnya atas berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Kami juga membawakan melalui doa kami untuk pemulihan kesehatan yang saat ini dirawat di rumah Pertua Emeritus kami, Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Subakti, dan juga Naras atau Bapak Rivel Ginting. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa. Biarlah Engkau melawatnya dengan kuasa, sehingga sekalipun dalam perawatan di rumah, tapi penyataan kuasa-Mu ada baginya. Sehingga dia boleh dipulihkan, dia boleh disembuhkan karena kuasa-Mu. Bapa yang di sorga, kami juga bawakan dalam doa kami untuk anak-anak-Mu yang saat ini bersukacita karena diingatkan akan ulang tahun, baik akan kelahiran maupun perkawinannya. Tuhan memberkati, supaya ketika diingatkan akan pertambahan umurnya, mereka akan diingatkan senantiasa akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berkati, biarlah pertambahan umurnya ini semakin bertambah hikmatnya akan kasih Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga tetap bawakan dalam doa kami setiap anak-anak-Mu. Anak-anak kami, baik yang masih sekolah, bahkan yang masih dalam pertumbuhan, yang masih sekolah, bahkan yang kuliah, atau bahkan permata kami di masa mudanya, kami tetap serahkan mereka ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Kau berkati supaya mereka semua juga tetap menunjukkan identitas sebagai anak-anak-Mu melalui tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tuhan memperlengkapi dengan kuasa sehingga tetap berharga Bapa di tengah-tengah kehidupan masa muda mereka. Bapa yang di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, baik itu yang dengan sungguh untuk setiap pelayan-pelayan ibadah yang kami lakukan walaupun secara live streaming, baik song leader organis, multimedia kami, bahkan setiap pelayan-pelayanan yang diberikan kepadanya, berkati mereka semua Bapa. Sehingga apa yang Tuhan boleh beri kepada mereka, dia juga boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui mereka juga banyak orang terberkati. Berkati setiap orang-orang yang melayani-Mu, baik tim verifikasi, pengurus-pengurus yang ada, begitu juga pelayan-pelayan yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk setiap permohonan doa kami kepadamu. Kami tetap teringat dalam keberadaan kami saat ini untuk bangsa negara kami, bahkan situasi ini.
Mari Tuhan topang dengan kuasa-Mu, sehingga Indonesia boleh tetap menunjukkan sebagai bangsa yang besar, yang mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Melalui setiap keputusan, kebijakan, dan langkah-langkah strategis yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Untuk itu Tuhan, segala upaya yang saat ini dilakukan, baik vaksin yang ketiga atau booster, atau mungkin ya Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan saat ini ketika lonjakan kasus virus corona varian Omikron ini semakin naik di wilayah kami DKI sekitarnya. Tapi kami percaya Bapa, kepemimpinan yang ada di tengah bangsa ini akan mampu melewati ini. Dan tentu sebagai rakyat, kami juga menjadi anak-anak Allah yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Kami tetap patuh setia mengikuti aturan yang ditetapkan. Sebagai gereja-Mu, tentu kami tetap akan menjadi berkat bagi kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa untuk setiap doa permohonan bahkan syafaat kami hari ini. Kami percaya Engkau sempurnakan semua ini, sebab kami datang kepada Tuhan melalui satu nama yang indah dan bahkan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan saudara, kita akan masuki tekad dalam ibadah ini, dan kita akan melihat bagian kita bersama. Roh Kudus telah meletakkan kehendak Tuhan di dalam hatimu. Apakah tekadmu? Aku menjadikan diri, pikiran, dan tingkah lakuku sebagai surat Kristus. Aku menyatakan kabar kesukaan itu bagi dunia, karenanya aku mulai di hadapannya. Tuhan memilih dan mengangkat kamu menjadi anaknya. Kamu telah dibersihkan oleh darahnya, sehingga kamu berharga di hadapannya. Apakah tekadmu? Sebagai imam keluarga, aku akan menyaksikan kebaikan Tuhan dengan kasih-Nya ke sekelilingku. Inilah tanda aku telah ditebus. Aku tetap berserah kepada Tuhan dan tetap menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidupku. Seumur hidupku aku berserah kepadamu untuk menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidupku. Aku berjanji mempersembahkan tubuh, hati, dan jiwaku sebagai alat Tuhan, sehingga mampu menyatakan kemuliaan Tuhan di masa mudaku. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami berserah kepadamu, kami tidak akan mendapat malu di dunia ini. sebagai peneguhan janji kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 9.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupanmu. Nyatakanlah bahwa kamu adalah surat Kristus yang di dalam kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjalani kehidupan seperti itu, saudara terima berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan memasuki saat teduh. Mari kita memikirkan tentang khotbah hari ini kepada diri kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, sekarang jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan warta tambahan dari BP Ember. Terpuji Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Alexander Simanung Khalid yang sudah menabur firman pada kebaktian ini. Terima kasih kepada Pertua Sektor Roma, Song Leader, Organis, Tim Multimedia atas pelayanan kita pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming yang diselenggarakan oleh GBKP Cengkareng. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian kita pada Minggu 6 Februari 2022 secara live streaming akan dilayani oleh Pendeta BRC Munte dan dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Kolose. Saudara yang dikasihi Tuhan, virus corona semakin banyak yang menjadi terpapar. Untuk itu,
Mari kita berhati-hati, waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, serta segera vaksin yang ketiga atau booster. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam.